Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 22 November 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,27% ke level 7.063,25. IHSG bergerak pada kisaran harian dari level 7.050,44 hingga 7.107,32. Sektor teknologi pimpin pelemahan dengan koreksi 1,77% dan diikuti sektor keuangan yang melemah 0,71%. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai 9.497,61 triliun rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, dan PT Bumi Resources menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan pada Senin 21 November. Saham BBRI mencatat nilai transaksi sebesar 442,6 miliar rupiah dan saham BBRI ditutup turun 0,43% ke level 4.590. Kemudian BBCA membukukan nilai transaksi 428,49 miliar rupiah yang harga sahamnya juga turun 1,13%. Lalu saham Bumi diperdagangkan senilai 339,25 miliar rupiah. Sementara itu, di tengah pelemahan IHSG, saham SCMA dan EMTK menguat berkat sentimen Piala Dunia. Saham media pemegang siar Piala Dunia 2022 PT Surya Citra Media tercatat ditutup naik 3,08%. Demikian pula saham induk SCMA PT Elang Mahkota Teknologi yang naik 1,50%. Indeks utama Bursa Asia cenderung berada di zona merah pada Senin. Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat Wall Street kompak menghijau pada Jumat lalu. Dari dalam negeri, Bank Indonesia dalam rencana anggaran tahunan Bank Indonesia memproyeksikan indeks harga konsumen pada 2023 akan menurun ke level 3,61%. Oleh karena itu, perlu kenaikan suku bunga acuan secara lebih cepat untuk mengendalikan inflasi tahun depan. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diperkirakan melanjutkan pelemahan pada perdagangan Selasa. IHSG terkoreksi 0,27% pada penutupan Senin. Investor asing melakukan aksi jual bersih alias net sell sebesar 40,19 miliar rupiah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher mengatakan pergerakan IHSG ditutup melemah dengan rentan terbatas kemarin. Menurutnya, hal ini terjadi setelah akhir pekan lalu, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kembali menyatakan rencananya menaikkan suku bunga acuan. The Fed menyebut kenaikan suku bunga bisa mencapai 75 basis poin pada bulan Desember. Angka ini jauh lebih tinggi atas apa yang dilakukan Bank Indonesia yang hanya menaikkan 50 basis poin pada 17 November 2022. Sementara dari dalam negeri, Dennis berkata pergerakan IHSG masih minim sentimen pada awal pekan ini. Karena itu, IHSG diperkirakan melemah karena dipengaruhi sentimen eksternal. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova pun sepakat mengatakan tak banyak data yang dirilis pada pekan ini, karena dari dalam negeri belum ada agenda pengumuman data ekonomi pekan ini. Rilis laporan keuangan sejumlah emiten akan menjadi salah satu penggerak IHSG. Kemarin, Goldman merilis laporan keuangan dengan rugi bersih 20 triliun rupiah. Secara teknikal, Dennis menjabarkan pola stokastik IHSG membentuk dead cross. Pergerakan IHSG mengindikasikan potensi pelemahan. IHSG berpotensi uji support di 7.039 dan 7.016 dengan resisten 7.096 dan 7.130. Analis Sinarma Sekuritas Mayang Anggita menambahkan IHSG setidaknya bergerak di atas trend line jangka panjang pada level 6.880 demi mempertahankan tren naik yang solid. Pergerakan IHSG menurut Mayang menguji resisten di rentan 7.100 hingga 7.136, sedangkan support IHSG akan berada di kisaran 6.963 hingga 6.956. Ivan memproyeksikan pergerakan IHSG pada hari ini berpotensi uji support di 7.030 dengan resisten 7.100.
pergerakan IHSG akan lebih banyak dipengaruhi sentimen regional. Hari ini, Dennis merekomendasikan hold saham TWOR, saham lain seperti MDKA dan BBRI disarankan untuk sell, sedangkan saham ADI menyarankan spekulasi buy, kalau Ivan menyarankan investor untuk melirik saham Adro, Telkom, BBCA, dan juga BRPT. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau terus menurun pada perdagangan awal pekan, terbebani oleh kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, pernyataan tegas dari sejumlah pejabat The Fed terkait suku bunga menjadi alasan utama harga emas sulit menguat pada pekan ini. Seperti diketahui pada Kamis lalu, pejabat The Fed Estelle Louis James Bullard menyatakan suku bunga acuan mungkin perlu naik lebih jauh dari yang diharapkan investor. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange ambles 10,75 US dollar menjadi 1.743,65 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkoreksi 9,97 US dollar ke level 1.742,41 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat menguat 0,53%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp978.000. Sama dengan posisi sebelumnya, harga buyback emas antam berada di level Rp884.000 per gram, tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia terpantau turun pada perdagangan Senin petang. Harga minyak terkoreksi mendekati posisi terendah dalam 2 bulan terakhir. Adanya kekhawatiran turunnya permintaan bahan bakar dari Cina dan penguatan dolar Amerika Serikat membebani harga. Sentimen tersebut menutupi kekhawatiran akan ketatnya pasokan menjelang diberlakukannya embargo minyak Rusia oleh Barat pada 5 Desember mendatang. Pada perdagangan Senin 21 November, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman bulan Desember 2022 terkoreksi 0,66% menjadi 79,67 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari juga menurun 0,67% ke level 87,03 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Meningkatnya kasus COVID-19 di China telah memicu langkah-langkah pembatasan baru di beberapa kota terbesar di negara tersebut. Hal itu ikut menambah kekhawatiran melambatnya permintaan minyak mentah di negara importir minyak terbesar di dunia itu. Di sisi lain, pasokan minyak mentah yang ketat di Eropa telah mereda seiring dilakukannya penyulingan untuk mengamankan stok jelang embargo Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia 5 Desember mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah berpotensi melanjutkan pelemahan pada Selasa. Hal ini seiring melonjaknya kasus COVID di China sehingga terjadi pengetatan aktivitas. Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede mengatakan permintaan aset safe haven terutama dolar Amerika Serikat meningkat. Pelemahan yuan Cina terhadap dolar Amerika Serikat mendorong pelemahan mata uang Asia lainnya. Cina adalah mitra dagang utama negara Asia termasuk Indonesia sehingga pengetatan aktivitas mendorong penurunan kinerja ekspor. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi menambahkan, pasar juga khawatir akan potensi krisis nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina. Kekhawatiran ini muncul seiring penembakan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Ukraina. Selain itu, prospek dolar Amerika Serikat terangkat sinyal hawkish dari pejabat The Fed pekan lalu. Investor akan sangat tertarik dengan risalah dari pertemuan The Fed November 2022 akan dirilis pada Rabu. Ibrahim memperkirakan rupiah akan melemah di 15.700 hingga 15.760 pada Selasa. Jika Joshua memprediksikan rupiah melemah di 15.675 hingga 15.750 rupiah. Rupiah di pasar spot Senin melemah 0,18%. Berdasarkan kurs acuan JISDOR Bank Indonesia, rupiah melemah 0,09%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Iga Dias Ratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.